Sahabat Kompas.com, saat ini Indonesia ditetapkan menjadi presidensi G20 untuk yang pertama kalinya sejak forum itu didirikan pada 1999. Dikutip dari laman resmi G20, ada 3 pilar utama sebagai fokus Indonesia terkait status sebagai presidensi G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. 3 pilar utama itu cenderung terkait dengan 5 indeks, yaitu Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index, Global Innovation Index, Human Development Index, Global Health Security Index, dan Renewable Energy Consumption per capita. Kelima indeks ini berkaitan erat dengan sejumlah tujuan G20. Berdasarkan penghitungan korelatif menggunakan 5 indeks tersebut, terbentuk 7 klaster negara dari keanggotaan G20. Adapun posisi Indonesia sebagai presidensi G20 mempunyai peranan penting dan strategis dalam konteks tersebut. Kini, terdapat 19 negara ditambah Uni Eropa yang menjadi anggota G20. Tiap-tiap negara diketahui menjadi objek dalam pengukuran indeks yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks pembentukan klaster negara-negara G20, peneliti Kudu Insight melakukan analisis dengan melakukan pengelompokan berdasarkan derajat kesamaan tertentu dari 5 indeks. Diketahui Indonesia berada dalam klaster biru muda bersama dengan India, Afrika Selatan, dan Cina. Klaster ini memiliki ciri khas nilai CPI, HDI, dan GHS yang relatif rendah. Kemudian, ada klaster merah berisikan Arab Saudi, Argentina, Turki, hingga Rusia dengan perbedaan di HDI yang relatif sedikit lebih tinggi. Kemudian terdapat klaster ungu, oranye, dan hijau yang didominasi negara-negara Eropa. Klaster-klaster tersebut memiliki nilai di semua indeks yang relatif tinggi, kecuali pada GHS di klaster hijau. Selanjutnya ada klaster biru tua, berisikan negara-negara yang secara stabil memiliki indeks paling tinggi, seperti Amerika Serikat, Australia, hingga Finlandia. Terakhir, ada klaster kuning berisikan Swedia dan Kanada. Kedua negara ini memiliki indeks konsumsi energi terbarukan per kapita yang paling tinggi. Berdasarkan hasil analisis, Indonesia relatif tertinggal dalam sejumlah capaian indeks, terutama jika dibandingkan dengan capaian serupa oleh sebagian negara anggota G20 lainnya. Kemudian, di sini indeks persepsi korupsi atau CPI memegang peranan kunci, sebab peningkatan CPI diasumsikan dapat meningkatkan indeks-indeks lain. Selanjutnya, kecenderungan tren peningkatan poin Human Development Index atau HDI penting untuk dijadikan catatan. Berdasarkan data terakhir pada 2019, posisi HDI Indonesia masih berada di urutan 3 terbawah dibandingkan negara lain. Lalu, Indonesia dapat lebih fokus meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan India, Afrika Selatan, dan Cina yang berada dalam satu klaster yang sama.